Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM L0212311080. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian dari sebuah penelitian yang menguji dampak toksisitas ekstrak daun babadotan Ageratum conizoides terhadap ikan mas Cyprinus carpio sebagai organisme non-target. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, kemudian metode penelitian yang dilakukan, selanjutnya hasil dan pembahasannya, dan terakhir kesimpulan dari penelitian ini. Jadi kajian penelitian yang saya bahas pada presentasi ini itu ditulis oleh 3 orang, yaitu Ida Kinasih, Ateng Supriyatna, dan Roma Nugraha Rusputa. Diterbitkan dalam Jurnal Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, edisi Agustus tahun 2013, pada volume 7 nomor 2. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang dari penelitian ini. Nah, penggunaan pestisida sintesis dalam pertanian selama ini itu terbukti memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, ternak, serta menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan pestisida nabati mulai dikembangkan sebagai alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati adalah babadotan, atau biasa di nama latinnya itu Ageratum conizoides, yang diketahui itu memiliki kandungan senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, dan juga minyak atsiri yang bersifat toksik terhadap berbagai hama pertanian. Namun demikian, kajian mengenai dampaknya terhadap organisme non-target, khususnya yang saya bahas itu Cyprinus carpio, ikan mas, masih sangat terbatas. Padahal organisme non-target juga itu memegang peran penting dalam organisme perairan dan dapat berdampak oleh keberadaan pestisida alami. Oleh sebab itu, penelitian ini itu bertujuan untuk menguji tingkat toksisitas dari daun conizoides terhadap ikan mas sebagai upaya memahami potensi resiko penggunaan pestisida nabati terhadap biota non-target. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitiannya. Nah, penelitian ini tuh dilaksanakan di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung selama 3 bulan, mulai dari November 2012 hingga Januari 2013. Nah, prosedur penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak daun babadotan sebanyak 100 gram yang dicuci bersih, kemudian dihaluskan menggunakan blender dan dicampur dengan aquades dalam perbandingan 1:1. Nah, ikan mas itu sebagai hewan uji diaklimatisasi selama 5 hari untuk menyesuaikan dengan kondisi media ujinya. Nah, penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu uji pendahuluan dan uji lanjut. Nah, uji pendahuluannya itu dilakukan untuk menentukan kisaran konsentrasi ekstrak yang menyebabkan kematian ikan, yaitu mulai dari konsentrasi 0,01 mg per liter sampai dengan 100 mg per liter. Berdasarkan hasil tersebut, nah, dilakukan uji lanjut dengan 6 variasi konsentrasi, yaitu 0 mg per liter atau biasa kita sebut kontrol, kemudian 15 mg per liter, 22, 32, 46, dan 68 mg per liter. Nah, masing-masing diulang selama 6 kali. Pengamatan ini dilakukan selama 96 jam dengan pencatatan mortalitasnya atau kematian ikannya setiap 6 jam dan pengukuran suhu serta pH air itu setiap 24 jam. Untuk analisis nilai LC50-nya itu dilakukan menggunakan metode analisis probit dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa ekstrak daun Ageratum conizoides itu terhadap ikan mas Cyprinus carpio
menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan itu semakin rendah tingkat kelulus hidupan dari ikan mas. Nah, hal ini tergambar jelas pada grafik yang ada pada video ini, bahwa terjadi penurunan persentase kelulus hidupan seiring peningkatan dari konsentrasinya. Nah, pada konsentrasi 0 mg itu atau biasa kita sebut itu kontrol, tingkat kelulus hidupannya itu mendekati 100% atau bisa dibilang tidak berpengaruh. Sementara pada konsentrasi 60 mg per liter itu hanya tersisa sekitar 16,7% ikan yang bertahan hidup. Nah, untuk nilai LC50-nya itu yang diperoleh dari analisis Probit adalah 32,012 mg per liter dan berada dalam rentang 29,239 sampai 39,9884 mg per liter. Nah, berdasarkan klasifikasi dari Environmental Protection Agency, ekstrak ini tuh tergolong toksik sedang terhadap organisme perairan. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut hasilnya berdasarkan grafik yang ada pada jurnalnya. Nah, untuk gambar 2-nya ini menunjukkan persentase kelulus hidupan ikan mas selama 96 jam pengamatan pada masing-masing perlakuan. Nah, datanya itu atau hasilnya itu memperlihatkan bahwa kematian ikannya itu mulai meningkat signifikan sejak jam ke-18 hingga jam ke-48-nya, terutama pada konsentrasi menengah ke atas, yaitu mulai dari 32 mg per liter, 46 dan juga 68. Nah, respon ikannya itu yang saya baca di jurnal itu merespon stres terlihat melalui dari perubahan perilakunya. Seperti renangnya itu tidak teratur, sering meloncat ke permukaan dan cenderung miring di satu sisi saat berenang. Nah, untuk fenomena ini itu kita bisa mengindikasikan bahwa adanya gangguan sistem pernafasan akibat toksin yang mengiritasi insangnya. Jadi diduga ini asalnya itu dari senyawa saponin dalam ekstrak daun babadotan yang diketahui bersifat hemolitik terhadap sel darah merahnya. Nah, pada hasilnya itu juga diberikan observasi anatomi, jadi memperlihatkan organnya efek dari pemberian pestisida daun babadotan. Nah, menunjukkan bahwa terlihat lendir berwarna kehijauan pada insang dan ususnya. Bisa dilihat dari keterangan A dan E. Pada huruf A dan E itu, ikan mas setelah diberikan perlakuan ekstrak 68 mg per liter. Nah, lendir tersebut itu diduga merupakan hasil reaksi dari tubuh ikan mas terhadap toksinnya, serta akumulasi bahan aktif pestisida di saluran pencernaannya. Untuk selanjutnya saluran ususnya pada keterangan E juga itu tampak mengalami perubahan warna akibat makanannya yang bercampur dengan ekstrak pestisidanya. Nah, untuk pada insangnya pada keterangan A-nya itu terlihat terjadi penumpukan lendir yang nantinya ini berpotensi menghambat pertukaran gas. Nah, menyebabkan ikannya ini nanti kesulitan bernafas dan akhirnya mati lemas. Nah, gangguan ini itu diduga merupakan efek dari toksikan yang merupakan epitelium insang serta memicu stres fisiologi berat pada ikan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya terjadi perubahan perilaku pada saat pemberian pestisidanya, yaitu ikannya itu berenang melambat. Terus ikannya itu lama kelamaan berenangnya itu memiring juga, kemudian nanti mati. Nah, itu merupakan efek dari akumulasi pestisida di dalam tubuh ikan tersebut. Makanya terjadi mortalitas atau kematian.
Jadi secara keseluruhan dari hasil yang saya bahas tadi itu menandakan atau menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun Ageratum conizoides ini atau daun babadotan ini tuh terhadap ikan mas atau Cyprinus carpio menyebabkan penurunan tingkat kelulus hidupan atau terjadi kematian secara signifikan seiring dengan peningkatan dari konsentrasinya. Jadi mortalitas ikannya itu meningkat tajam setelah pada jam 18 perlakuan pada konsentrasi yang tinggi disertai dengan perubahan perilakunya. Dari tadi sudah dijelaskan bahwa renangnya itu tidak teratur, sering muncul ke permukaan dan respon stres lainnya. Dan untuk secara anatominya itu ditemukan akumulasi lendir kehijauan pada insang dan saluran pencernaannya yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem pernafasan dan metabolisme yang diakibatkan dari senyawa toksik dari seperti saponin. Untuk nilai LC50-nya itu yang diperoleh sebesar 32,012 mg per liter yang mengindikasikan bahwa penggunaan ekstrak ini itu termasuk dalam kategori toksik sedang dan dapat membahayakan organisme non-target dalam lingkungan perairan. Salah satunya itu yang tadi ikan mas Cyprinus carpio. Jadi yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ekstrak daun Ageratum conizoides itu memiliki efek toksik terhadap ikan mas Cyprinus carpio dengan nilai LC50-nya itu sebesar 32,012 mg per liter yang tergolong ke dalam kategori toksik yang sedang. Nah, semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, semakin rendah tingkat kelulus hidupannya atau mortalitasnya itu semakin meningkat atau kematian ikannya itu semakin meningkat. Nah, temuan ini tuh mengindikasikan bahwa meskipun bersifat alami, ekstrak daun babadotan itu tetap memiliki resiko toksisitas terhadap organisme non-target. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjut untuk mengidentifikasi senyawa spesifik penyebab toksisitas serta memahami dampaknya terhadap aspek fisiologis dan reproduktif dari ikan tersebut. Jadi ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Apabila kalian untuk berminat untuk membacanya, silahkan kunjungi daftar pustaka ini. Sekian presentasi dari saya. Pergi ke sawah membawa cangkul. Hati senang panen berlimpah. Terima kasih atas atensi yang utuh. Semoga ilmu ini memberi manfaat dan berkah. Terima kasih yang telah memperhatikan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.